Halo teman-teman semua, selamat pagi, siang, sore, dan malam buat kalian yang lagi dengerin podcast Kompas TV pada hari ini. Kembali lagi bersama saya Maharani sebagai moderator selama rekaman kali ini berlangsung. Nah jadi, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh digitalisasi terhadap minat literasi di Indonesia. Sekarang di sini sama saya udah ada Adita, Esme, Fatio, Rizky, dan Tasya. Boleh dong kita dengar suaranya teman-teman. Halo, saya Rizky. Halo semuanya, nama saya Esmeralda. Halo, nama saya Adita Belva. Halo, nama saya Tasya. Halo, nama saya Fatio Kamal. Wah, gimana nih kabar teman-teman semua dari rumah masing-masing? Sehat kan? Sehat dong. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, bagus deh kalau pada baik dan sehat-sehat semua. Nah, kalau gitu gak usah pakai lama, mungkin kita langsung mulai aja kali ya. Sebelum masuk ke topik utama kita, aku mau nanya nih pertanyaan dasar aja. Media digital itu apa sih? Ada yang tahu nggak? Nah, saya ini mau jelasin dulu ya. Pertama-tama, menurut pandangan ahli yaitu Dennis McWile, maaf jika ada kesalahan, dia mengatakan bahwa media baru itu adalah media telematik dengan perangkat teknologi elektronik yang berbeda, yang dengan disertai penggunanya yang juga berbeda, mau baik karakteristiknya atau itu penyebar berita tidak lagi dilakukan oleh organisasi besar atau koran nasional, majalah, atau bentuk apapun. Nah, menurut Dennis ini, terdapat 4 karakteristik media digital, yaitu media komunikasi interpersonal, komunikasi interaktif, informatif, dan partisipatoris. Nah, lanjut. Oh, gitu Rizky. Jadi media baru ini kayak media komunikasi yang disertai dengan teknologi seperti handphone, komputer, terus aplikasi WA Zoom gitu-gitu ya? Jadi bikin proses komunikasi ini jadi lebih cepat dan universal gitu kan? Iya, benar banget. Nah, selain itu, media digital juga punya 5 teori nih. Ada teori social construction of technology, yang artinya teknologi itu nggak mempengaruhi tindakan manusia, tapi manusia itu sendiri yang merubah tindakannya. Terus ada juga three-stage model of theory building oleh Charlie dan Christensen, yang dimana teori ini terdapat 3 tahapan, yaitu deskriptif, kategorisasi, dan normatif, yang mana di tahapan ini punya kategori masing-masing yang berbeda-beda. Terus ada teori media komunikasi, yaitu peran media sebagai penyebar pesan. Ada teori kebudayaan media partisipatoris oleh Henry Jenkins, yaitu cara budaya media baru mengajak khalayak masyarakat untuk berpartisipasi menjadi produsen dan konsumen secara bersamaan. Nah, yang terakhir ada teori difusi inovasi yang menjelaskan secara rinci bagaimana teknologi baru berkembang sehingga dapat dipakai di berbagai konteks kehidupan. Wah, keren banget. Ternyata media digital ini juga ada teori-teorinya ya. Makasih banget buat Rizky sama Esme yang udah bantu jelasin tentang media digital. Aku jadi lebih ngerti nih tentang media digital dan pastinya para penonton yang sekarang sedang menyimak ini juga jadi lebih ngerti kan tentang media digital. Nah, mumpung topik kita kali ini berhubungan sama literasi, aku juga mau sedikit nanya nih. Literasi itu apa sih? Mungkin teman-teman yang nonton juga belum pada tahu nih. Boleh dong kasih tahu apa itu literasi? Boleh dong, aku jelasin ya. Jadi menurut Elizabeth, tahun 1986, literasi yaitu kemampuan berbahasa yang digunakan seseorang untuk berkomunikasi, yaitu membaca, menulis, dan menyimak. Terus juga menurut Merriam-Webster, literasi merupakan kualitas melek aksara pada diri seseorang yang juga terdapat kemampuan mereka dalam membaca, menulis, memahami, serta mengenali ide-ide secara visual. Oh, jadi overall literasi itu kayak kemampuan kita membaca, menulis, dan menyimak ya? Betul banget nih. Selain itu, juga literasi ini banyak macamnya. Ada literasi media, literasi digital, literasi pendidikan, dan lain-lain. Nah, karena topik kita tentang
pengaruh literasi terhadap media digital, aku mau jelasin tentang literasi media nih. Menurut Potter, bukan Harry Potter ya, dalam bukunya berjudul Media Literasi adalah perspektif yang secara aktif digunakan saat individu mengakses media dengan tujuan memaknai pesan yang disampaikan dalam media. Sedangkan menurut Talim, media literasi adalah kemampuan dalam menganalisis pesan yang ada di dalam media, baik yang bersifat normatif maupun menghibur. Oh, berarti intinya media literasi itu kemampuan seseorang dalam memahami pesan melalui berbagai media. Terus, kalau literasi digital itu apa? 100 buat Rani. Nah, kalau literasi digital adalah ketertarikan, sikap, dan kemampuan individu dalam menggunakan teknologi digital dan alat komunikasi untuk mengakses, mengelola, mengintegrasikan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi, membangun pengetahuan baru, membuat dan berkomunikasi dengan orang lain agar dapat berpartisipasi secara efektif dalam masyarakat. Oh, jadi kurang lebih sama lah ya sama maksudnya sama gitu, literasi digital kayak kemampuan seseorang dalam memahami atau mengevaluasi pesan dengan menggunakan media digital. Itu kan ya? By the way, kan tadi ada tuh teori media digital. Kalau literasi media digital ini tuh ada teorinya nggak sih? Ada. Yang namanya itu teori ekologi media. Nah, teori ini berbicara tentang perkembangan teknologi media yang dapat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Mau itu jelek pengaruhnya, dan itu baik. Wah, menarik nih. Tadi juga ada teori social construction of technology yang bertolak belakang sama teori ekologi media. Keren sih. Nah, sekarang aku mau nanya lagi nih. Menurut kalian, keadaan literasi Indonesia pada saat ini gimana sih? Nah, menarik nih pertanyaannya ya. Tahu nggak sih, kalian tahu nggak kalau minat literasi yang ada di Indonesia itu bisa dibilang paling rendah? Kalau nggak itu ya rendah-rendah aja. Padahal Indonesia itu memiliki pendidikan literasi yang terbilang cukup inovatif dan kreatif. Namun sayangnya, kesadaran literasi dalam diri setiap individu di Indonesia masih belum terbentuk. Penyebabnya itu, ya salah satunya adalah karena orang-orang Indonesia itu belum dibiasakan membaca dari lahir. Maksudnya maaf, dari kecil. Kalau dari lahir ya nggak mungkin dong langsung baca, ya kan? Karena, maksudnya, serta mungkin pendidikan literasi di Indonesia itu cenderung maksa gitu loh. Maksa baca ini gitu loh. Sehingga ketika dijalani jadi kurang berkenan. Ya gimana nggak, paksa. Wah, emang iya? Ada nggak bukti data yang nunjukin kalau minat literasi Indonesia itu rendah? Kita kan juga harus menghindari info-info hoax nih. Ada dong. Dilansir dari PISA, Program for International Student Assessment, budaya literasi Indonesia menempati urutan ke-64 dari 65 negara yang diteliti pada 2012. Kemudian berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh UNESCO, dari 1.000 orang di Indonesia tuh cuma ada 1 orang yang memiliki minat dalam berliterasi gitu. Serius? Separah itu? Kok bisa sih? Apa ya penyebabnya? Banyak sih penyebabnya. Nah, beberapa penyebabnya itu karena yang pertama, orang tua kurang mendukung program literasi Indonesia, seperti kurang melakukan praktik literasi di hadapan anak-anak, serta penanaman aturan wajib membaca dalam keluarga. Yang kedua nih, pada sekolah kurang beragamnya buku yang disediakan di perpustakaan. Yang ketiga, nggak cuma dari pihak keluarga maupun sekolah, ada juga nih dari pihak pemerintah. Kurangnya pemerintah dalam menyalurkan buku-buku secara merata ke berbagai sekolah. Selain itu, maraknya hoaks dan berita clickbait dapat membuat masyarakat menjadi malas dalam berliterasi. Banyaknya hoaks membuat masyarakat akan berpikir bahwa berita-berita itu semuanya hoaks, sehingga masyarakat pun akan malas membaca dan menganalisis berita tersebut. Sama seperti clickbait pada contohnya.
Ketika kita membaca judul, suatu masyarakat pun akan merasa bahwa judul itu merupakan keseluruhan, padahal belum tentu. Nah, kemudian ada munculnya perkembangan teknologi, mulai dari TV dan gawai. Hiburan-hiburan yang beragam di televisi membuat orang-orang lebih suka menonton dibandingkan membaca. Begitupun pada gawai. Orang-orang pasti akan lebih cenderung bermain HP dibanding membaca buku karena hiburan di HP itu jauh lebih menyenangkan. Wah, banyak ya penyebabnya. Dari orang tua, pemerintah, sekolah, dan bahkan media digital juga berhubungan sama topik kita. Nah, oke. Sekarang aku mau nanya nih, sesuai sama topik utama kita. Emangnya pengaruh media digital terhadap literasi itu apa aja sih? Negatif semua? Atau ada positifnya juga? Tentu dong ada pengaruh positifnya juga. Tapi aku di sini bakal jelasin pengaruh negatifnya dulu ya. Jadi yang pertama, tidak mampu membedakan informasi. Ketika orang mempunyai tingkat literasi digital yang rendah, orang tersebut tidak dapat membedakan mana informasi yang kredibel dan mana yang tidak, sehingga seringkali mendapatkan informasi hoax. Kemudian, adanya perubahan sosial yang cenderung pada individualisme. Masyarakat zaman sekarang kan cenderung lebih aktif pada media sosial dibandingkan berinteraksi secara langsung. Terus juga memungkinkan terjadinya plagiat atau penciplakan terhadap hasil karya orang lain. Luasnya informasi di internet membuat orang malas untuk berpikir dan memilih untuk copy-paste yang sudah ada di internet, sehingga dianggap melakukan plagiarisme deh. Nah, selain itu tuh, juga bisa menimbulkan overload dalam komunikasi. Maksudnya jika komunikasi langsung semuanya ada gini-gini gitu. Terus adanya kebebasan tanpa batas, atau kurangnya privasi individu. Dan yang terakhir adalah meningkatnya potensi kriminal dari semua ini. Bahkan yang tadi itu pertama. Yang kedua, aku bilang tadi, kebebasan tanpa batas. Hati-hati ya. Wah, bahaya banget sih ini. Plagiarisme, individualisme, bahkan hoax. Kita sebagai muda-mudi harus pandai-pandai nih mengolah informasi. Oh iya, tadi katanya juga ada pengaruh positifnya. Apa aja sih pengaruh positifnya? Ada nih pengaruh positifnya, yaitu yang pertama, menghemat waktu. Kenapa menghemat waktu? Karena dalam penggunaan literasi digital, kita sebagai pengguna nggak harus mengunjungi langsung tempat tujuan untuk mendapatkan informasi. Dengan memanfaatkan media elektronik, lebih menghemat waktu. Terus juga jadi lebih cepat. Dalam literasi digital, seseorang yang ingin menemukan informasi dapat dilakukan dengan cepat hanya dengan menggunakan media elektronik seperti komputer dan smartphone. Kemudian mampu memahami dimensi sosial dan dampak media digital dalam masyarakat modern kita. Dan dengan memahami media digital, dapat menjadikan kita kompeten dalam menggunakan media digital untuk menyelesaikan masalah sehari-hari. Wah, aku udah underestimate aja nih tadi. Ternyata pengaruh positifnya banyak banget ya. Oh iya, terkait sama pengaruh negatif tadi, menurut kalian ada nggak sih cara untuk menangani pengaruh-pengaruh negatif yang tadi udah disebutin sebelumnya? Sudah pasti ada dong. Nah, cara penanganannya ada beberapa nih, yaitu yang pertama, menggunakan fasilitas perpustakaan untuk membaca. Kemudian yang kedua, menghargai setiap karya tulis orang. Karena dengan kita menghargai karya tulis hasil ciptaan orang lain, tentu akan membuat kita memunculkan minat untuk menulis serta mengurangi plagiarisme. Lalu yang ketiga itu ada mencoba untuk menulis. Biasanya membiasakan menulis dapat membuat kita terbiasa dan bisa memahami literasi, serta dapat merasakan bahwa menulis itu tidaklah mudah, sehingga juga akan mengurangi plagiarisme. Dan yang terakhir keempat, yaitu meningkatkan minat budaya membaca dengan menerapkan budaya literasi kepada semua anak pada usia dini. Wah, setuju banget sih sama cara penanganan yang udah dikasih tahu sama Fatio. Kita harus mulai dari diri sendiri nih. Dari baca, memulai
untuk menulis, terus biasain anak-anak di sekitar kita untuk membaca juga, agar kelak literasi Indonesia juga bisa meningkat. Nah, oke teman-teman. Mungkin pembahasan kita sampai sini dulu kali ya. Makasih banget untuk teman-teman yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Kompas TV pada hari ini, dan para penonton setia yang udah nonton sampai habis. Sebagai kata penutup, aku mau bilang nih, rajin-rajinlah membaca karena membaca adalah nafas hidup dan jembatan emas ke masa depan. Thank you and see you on the next video. Thank you.